Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang asma ya. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat netizen yang udah ngasih tahu tentang ini, dan aku akan share buat kalian yang belum tahu ya. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu obat asma ya. Jadi buat kalian nih ya yang baru tahu diri kalian itu punya asma, di sini aku akan ngasih tahu ya, asma itu turunan. Asma itu tidak bisa sembuh, tetapi hanya bisa dikontrol dengan kalian menghindari hal-hal yang bisa menjadi pemicunya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian punya asma, kalian harus punya obat di rumah. Obatnya biasanya salbutamol untuk membuka saluran pernafasan. Ya, akan tetapi jika asmanya itu lagi membandel, kalian butuh obat lain-lainnya selain salbutamol. Nah, kayak gitu ya. Dan ini tuh ilmu dari netizen ya. Mungkin sebagian udah pada tahu, tapi di sini akan aku kasih tahu, akan aku khususkan buat kalian yang belum tahu ya. Nah, singkat cerita, aku punya asma. Asmaku tuh biasanya kambuh ketika aku batuk atau aku mencium debu. Cuman kalau misalkan mencium debu, nggak harus aku dibuka dengan salbutamol, hanya sesek-sesek sedikit, aku minum air hangat biasanya hilang. Nah, dan nggak tahu kenapa 2 bulan ini asmaku tuh parah banget. Asmanya tuh parah banget. Aku udah nggak tahu 6 atau 7 kali berobat ya selama 2 bulan ini. Dan yang paling aku ingat kemarin aku ngejaga Bintang di rumah sakit karena Bintang opnam. Kemudian aku kedinginan karena AC. Kalau AC dimatikan gerah, dinyalain, asmaku kambuh. Kemudian aku berobat ke IGD. Nah, sama IGD aku konsultasi dengan dokter dan aku bilang sama dokter bahwa kalau aku minum salbutamol aku tuh biasanya tremor. Kemudian si dokter itu bilang, ya udah, aku kasih obat racikan. Obat racikan ini biasanya diberikan oleh dokter paru ke orang yang punya asma. Baik, aku bilang begitu ya. Jadi aku hanya diresepkan 3 macam obat. Obat batuk Ambroxol, kemudian obat racikan sesak nafas, kemudian dikasih obat alerginya tuh ceti ya. Nanti di sini akan aku kasih tahu ya si ceti. Nah, kalau obat racikannya nggak bisa aku kasih tahu karena dia bentuknya tuh kapsul, nggak ada mereknya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian aku minum obat itu sembuh ya. Tapi setelah obat itu habis, aku tuh sensitif banget. Jadi kalau salah makan aku langsung sesak nafas, langsung kayak ngap-ngapan, kayak yang batuk gitu ya. Kemudian aku berobat lagi, dikasihnya hanya Ambroxol, salbutamol, ceti lagi. Kemudian aku berobat lagi ke klinik misalnya, dikasih obatnya 3 macam itu ditambah nebu, enak, aku langsung sembuh. Tapi ketika obat itu habis, aku tuh akan timbul lagi si sesak nafasnya, sensitif banget. Ya, nyampe aku nggak minum air dingin karena takut ya. Nah, tetapi di sini Allah itu maha baik ya. Jadi aku dulu pernah bikin video tentang salbutamol. Jadi aku share di situ kalau aku sesak nafas karena asma biasanya aku minum salbutamol, dan aku uh, share di situ tentang salbutamol. Tapi di bawah ada netizen komen, aku biasanya minum salbutamol dan juga metil ya, metil lon pokoknya kayak gitu ya, nanti akan aku tulis di sini. Jadi si netizen itu komentar aku juga punya asma dan aku minum sehari 1 kali metil dan juga salbutamol. Aku langsung berpikir, dari sekian obat ketika aku sedang terserang asma, aku belum pernah minum obat ini ya. Dan ternyata nggak semua dokter meresepkan obat ini ya. Jadi butuh beberapa kali dulu. Misal nih kita berobat ke dokter ini, kemudian aku dikasih obat 3 macam, salbu, ceti, dan juga ambroxol misal. Kemudian kita datang lagi, dokternya bingung kok dikasih ini belum belum sembuh. Biasanya dokter akan ngasih obat peradangan, dan di sini mohon maaf ya, nggak semua dokter ngasih obat peradangan tersebut ya. Jadi nggak semua dokter ya obat andalannya itu sama ya. Mohon maaf, aku nggak bilang dokter itu nggak tahu apa-apa, nggak. Yang jelas dokter itu juga tahu tentang obat itu, cuman mungkin waktu kita berobat kita nggak diresepin obat peradangannya, hanya obat alerginya, hanya obat batuknya, hanya obat asmanya saja ya. Padahal buat yang asmanya lagi parah-parahnya ternyata butuh obat peradangan. Nah, contohnya metil sama dexa itu obat peradangan ya. Nah, di sini akan aku garis bawahi ya, obat peradangan tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Akan tetapi salbutamol atau obat darah tinggi itu masih aman jika dikonsumsi sering. Tapi untuk obat
peradangan itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, di sini berhubung aku sensitifnya selama 2 bulan, kayak dikit-dikit sesek, dikit-dikit kayak mengik gitu. Nah, makanya kayaknya ada apa ini ya dengan paru-paru aku, diminumin salbutamol kebuka, tapi nanti salah minum sedikit sesek lagi. Nah kayak gitu terus, aku nyampe capek, aku nggak ngerti harus kemana. Harusnya ke dokter poli paru, tapi berhubung aku lagi sibuk harus nganter ngaji, nganter sekolah, kebenaran Bintang juga lagi kayak badannya itu sensitif, sakit-sakitan, jadi aku sibuk ngurus anak. Dan kalau berobat biasanya aku hanya ke klinik aja. Ya, kemarin juga udah dinebu, udah diminumin salbutamol, udah enak, tapi besoknya kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Dan ilmu yang dikasih netizen itu ternyata obat peradangan tersebut. Ya, di sini intinya ketika kalian asmanya lagi parah, ya, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus minum obat peradangan dan juga salbutamol. Kalau ada batuk, kalian bisa minum Ambroxol. Ya, kalau kalian ngerasa alerginya parah banget, misal dikit-dikit alergi, misal habis makan apa, kalian bisa minum obat alerginya. Jadi 4 macam obat itu. Ya, tapi di sini perlu diperhatikan. Ya, kayak untuk obat peradangannya itu diminumnya sehari hanya 2 kali. Ya, itu kalau misalkan memang kalian lagi parah-parahnya si asmanya tersebut. Nah, cuman kalau misalkan posisinya udah sembuh, kalian jangan minum obat peradangan lagi. Tapi kalau misalkan kalian lagi jalan, tiba-tiba nyium asap rokok, kalian sesak nafas, kalian coba minum air hangat. Kalau misalkan bisa batuk-batuk, silinder itu bisa keluar, biasanya asmanya atau seseknya itu hilang, ya kan? Karena si dahaknya itu udah bisa keluar. Akan tetapi kalau memang belum bisa keluar, kalian harus pancing dengan salbutamol, tapi tidak dengan obat peradangan tersebut. Jadi obat peradangan itu dipakainya jika kalian lagi parah-parahnya saja. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya yang pengen aku kasih tahu ya, buat kalian yang takut minum es, takut makan makanan tertentu, jadi si asmanya itu tuh, si parunya itu kayak meradang. Jadi perlu diobatin dulu. Nanti kalau si peradangannya udah sembuh, itu tuh si asma itu tuh nggak gampang kambuh. Nah, kayak gitu, ngerti nggak maksud aku? Ya, jadi selama aku 2 bulan ini minumin salbutamol, seketika sesek sembuh. Tapi ketika udah habis obatnya kayak gitu lagi, karena aku habis makan apa gitu kan, sesek lagi. Atau habis keluar nih sama suamiku di jalan, ngisep asap rokok, sesek lagi. Nah kayak gitu terus, karena si parunya itu meradang dan belum diobatin. Ya, dan karena aku dikasih tahu netizen obat peradangan itu, aku kemarin ke dokter, aku konsultasi, dok, aku kemarin berobat hanya dikasih obat-obat ini saja, tidak dikasih obat peradangan. Nah, kebenaran si dokter itu juga paham. Biasanya kalau asma akan diresepkan obat peradangannya juga. Nah, kayak gitu kan. Cuman masalahnya kemarin aku berobat itu, dari semua dokter itu nggak ngasih aku obat peradangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini yang pengen aku kasih tahu buat kalian, pokoknya obat peradangan itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Kalau untuk salbutamolnya boleh dikonsumsi ketika kalian sesek aja. Kalian buka saluran pernafasannya biar pernafasannya itu terbuka. Kalau kalian punya uang, kalian bisa beli obat hisap atau semprot ya. Cuman kalau misalkan lagi asmanya itu parah banget ya, dalam 1 minggu kalian itu ngik-ngikang terus, dipancing salbutamol tapi masih aja sesek, kalian harus minum obat peradangan ya. Kalau ada batuk, kalian lagi batuk, kalian minum Ambroxol. Ya, kalau kalian nanya obat batuk yang cocok di aku apa, aku akan jawab Ambroxol ya. Karena di sini perlu kalian tahu, buat yang punya asma, kalian itu tidak boleh minum obat batuk sembarangan. Ya, karena memang ada obat batuk yang kandungannya itu jika diminum si punya asma, itu akan memicu si asmanya timbul kembali. Nah, kayak gitu ya, paham ya? Nah, mudah-mudahan di sini buat kalian yang punya asma, kalian itu paham dengan apa yang aku sampaikan ya. Jadi ketika kalian lagi sesak nafas, silahkan kalian pancing dengan salbutamol ya. Akan tetapi dalam 1 minggu itu, jika si sensitif banget si asmanya, kalian harus minum obat peradangan aja. Ya karena memang ketika aku asma biasanya aku minum 1 kali saja salbutamol, nafas aku tuh langsung lega dan besoknya aku nggak sesek lagi. Ya, cuman kemarin ternyata aku lagi parah-parahnya. Ternyata aku butuh obat peradangan juga. Nah, kayak gitu ya. Yang paling aku ingat kemarin aku pulang ke kampung menggunakan kereta
Dan aku tuh emang lagi sensitif banget ceritanya. Udah AC, kemudian banyak orang beli pop mie, si asapnya itu kehirup sama aku. Itu aku sesek nafas banget. Dan untung aku punya bawa salbutamol ya. Jadi saluran pernafasan aku tuh bisa kebuka ya. Memang sesek banget, aku nyampe batuk-batuk ya. Jadi batuknya itu nggak mau berhenti. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini perlu kalian tahu ya, batuk asma dengan batuk kamu tenggorokannya sakit kemudian batuk itu berbeda ya. Jadi kalau batuk yang benar-benar batuk itu tuh akan menghasilkan lendir yang bisa dikeluarkan ya. Tenggorokannya tuh juga gatal. Tapi kalau yang punya asma ya, ketika kalian minum salbutamol itu lendirnya itu akan muncul baru bisa batuk. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan asmanya itu belum dirangsang dengan salbutamol, kalian mau batuk nyampe berdarah pun si dahak itu nggak bisa keluar ya. Jalan satu-satunya harus dipancing dengan si salbutamol tersebut atau obat hisap atau semprot. Nah kayak gitu ya. Nah, di sini mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya itu agak berlibet ya. Sekali lagi mohon maaf, masih belajar ya. Ngomongnya itu nggak tertata ya. Intinya yang pengen aku sampaikan adalah obat peradangan ya. Obat peradangan ternyata penting buat yang asmanya itu lagi parah-parahnya ya. Karena ketika si parunya meradangnya udah sembuh, kita tuh nggak sensitif banget. Dan ini udah real dirasakan oleh aku. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya buat kalian. Nanti akan aku kasih lihat di sini foto-foto obatnya ya. Dan kalau misalkan kalian nanya, kalau misalkan aku contohkan di sini salbutamol. Nah, salbutamol itu mereknya banyak ya. Bukan hanya salbutamol saja. Jadi kalau misalkan aku bilang salbutamol, kalian beli kok nggak sama, ya itu tetap salbutamol. Kemudian beli obat peradangan pun, misal aku sebutkan Dexa atau Metil, di sini pun nggak harus sama yang kayak dicontohkan di sini ya, karena memang banyak merek. Nah itu tapi kandungannya sama ya. Jadi intinya seperti itu aja. Dan mohon maaf sekali lagi agak belibet. Nanti di deskripsi akan aku tulis obat apa aja yang pengen kalian minum ya. Selain salbutamol itu ada obat-obat lain ketika asmanya itu lagi parah-parahnya. Nah, sekali lagi, obat peradangan nggak boleh dikonsumsi setiap hari. Ingat ya, obat peradangan tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Kalau salbutamol boleh dikonsumsi sering. Dan itu pun kalian pas lagi sesek aja. Ya, dan aku, ya, di sekeliling aku banyak orang punya asma, ya. Dia mengonsumsi obat asma warung, napasin. Ya, contohnya kayak bibi suami aku, dia itu wajib satu hari minum napasin 2. Karena kalau misalkan kalian nggak minum, kalau si bibi itu nggak minum napasin 2, dia akan engap-engapan. Jadi mau engap nggak engap, dia harus minum si napasin itu. Ya, sebenarnya ini salah banget ya. Harusnya dia konsultasi sama dokter biar si asma itu nggak terlalu sensitif. Ya, jadi konsumsi obatnya tuh nggak setiap hari. Jika sesek aja. Kalau ini mah udah yang kayak jadi apa ya namanya ya, kecanduan. Satu hari itu wajib 2 tablet. Dan temanku kemarin bilang sehari harus minum 3 atau 4 itu saudaranya. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi di sini perlu pengetahuan. Buat yang punya asma, kalian harus cari tahu obat yang cocok apa ya. Ketika kalian terserang ya, bisa dibuka selesai. Tapi kalau yang lagi meradang banget dalam sebulan atau dalam seminggu 2 minggu nafasnya terus begitu, kalian butuh obat yang lainnya seperti peradangan atau alergi. Nah kayak gitu ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.